Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tetap berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, alaika ya Rasulullah, alaika ya Rasulullah, alaika ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita tetap mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ibu-ibu bukan hanya nonton sinetron aja, ada namanya episode pertama, kedua, dan ketiga. Ngaji pun pakai episode juga. Tahun 89 ya, 85, 86 gitu. Ya, 89, 90 setiap tahun baru Islam. Dulu di Setiabudi ini Pak ada namanya ceramah satu malam suntuk. Itu Setiabudi lagi boomingnya. Ustadz yang tampil sampai satu malam itu 4 ustadz. Ya, cuma nama pengajian itu pengajian satu malam suntuk. Malamnya mengaji, besoknya tinggal suntuknya aja. Ya, mudah-mudahan ini tidak berlaku di majelis kita. Ya. Kita lanjutkan, kita berangkat dari surah Az-Zariyat ayat 21 tadi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Secara tasawuf menerjemahkan ayat itu, dan akulah di dalam diri kamu itu, kata Allah, tapi tak pernah kamu pikirkan. Ayat ini sekaligus sebenarnya Allah lah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Kalau Allah mengatakan akulah di dalam diri kamu, maka kita pun bertanya, yang mana kau ya Allah di dalam diri kami ini? Jemaah yang dimuliakan Allah, kita mengenal Allah di sini bukan berarti kita mau bertemu dengan zat Allah. Ya, itu tolong dipahami. Dan kita mau mengenal Allah di sini bukan mencari rupa atau bentuk, karena memang kita tidak akan bisa bertemu dengan zat Allah. Karena apa? Karena zat Allah itu laisa kamislihi syai'un, berbeda dengan segala yang baharu. Jadi kalau ada tadi di awal berpikir ini ngaji-ngaji ajaib akan bertemu dengan Allah, dengan zatnya atau rupanya, itu dihapus. Karena memang jangankan kelas kita, Nabi Musa saja, Nabi Allah Musa, dia bermunajat kepada Allah di dalam doanya ingin bertemu dengan Allah. Dikarenakan memang umat Nabi Musa itu pernah ketemu dengan Musa, mereka menunjukkan dia, Musa ini Tuhan kami. Musa ada kecemburuan dalam dirinya, mereka bisa menunjukkan Tuhan, maka dia Musa bermunajat berdoa kepada Allah agar Tuhan mau menunjukkan wujudnya gitu. Tapi itu tak pernah terwujud, tak pernah terjadi. Karena memang rumusnya kita memang tidak bisa ketemu dengan zat Allah Ta'ala. Ingat itu. Kemudian juga digarisbawahi, jika kita bicara tentang nanti sifat Allah di diri, tolong jangan salah memahami. Pertama, kalau kita ini jadi Tuhan, ya tidak akan
Dengan dasar inilah saya katakan kita nggak gila mengkaji ini nanti, karena kita bukan jadi Tuhan. Ya, dan tolong juga dipahami, bukan juga nanti diri kita ini tempat Tuhan. Ya, jadi itu rambu-rambunya harus bisa dipahami. Kita bukan jadi Tuhan. Jangankan mau jadi Tuhan, saya bilang, jadi Kepling aja harus ada SK. Ini mau jadi Tuhan, kurang kerjaan itu. Nah, masuk kita ke inti. Ini betul-betul dipahami. Kata Tuhan tadi, aku di dalam diri kamu. Apanya yang di dalam diri kita ini? Itu adalah sifatnya. Ya, tolong diingat. Sifat Allah itu ada di dalam diri. Tapi dipahami, kalau sifat, ya saya ulangi, sifat itu dia tidak berpisah dengan zat. Nah, ini ma'rifatnya. Kita kenal sifat Allah di diri, ya, pahami, sifat itu tidak berpisah dengan zat. Contoh, saya yakin kopi saya ini tadi ada gulanya, tapi cobalah lihat, gula itu udah nggak ada karena dikaduk larut. Tapi sifat gula ada di dalam ini, di dalam kopi ini ada. Coba aku coba dulu biar tahu. Manis. Sifat gula itu menunjukkan bahwa ada zat gula. Paham? Paham itu kan? Nah, jelasnya begini. Kata Nabi, kalau kamu tidak mengenal zat Allah, tapi kamu harus mengenal sifat Allah, karena sifat itu tidak pernah berpisah dengan zat. Jadi dengan kita mengenal sifat Allah di diri, itu maknanya kita sudah bertemu dengan Dia. Dan tolong ke depan ini kita koreksi ibadah kita, terutama sholat. Yang kita saksikan di dalam sholat bukan lagi Tuhan hayalan, tetapi yang kita musyahadahkan, yang kita saksikan, sifat itulah yang kita saksikan. Itu liqa'a Rabbi, itu makna kita sudah ketemu dengan Dia melalui sifatnya. Maka dikatakan, ya, hadis al-insanu sirri wa sirri. Saya ulangi, al-insanu sirri wa ana sirruhu wa sirri sifati wa sifati la ghairihi. Kata Nabi, manusia itu rahasiaku, kata Allah, dan aku rahasia manusia. Dan rahasia diriku, kata Allah, itu adalah sifatku. Dan sifatku itu tiada yang lain, itu adalah aku. Jelas? Jelas kan? Manusia itu rahasiaku, kata Allah. Dan rahasia dan aku rahasia manusia. Dan rahasia diriku, kata Allah, itu sifatku, itulah rahasia diriku. Dan sifatku itu tiada yang lain, itu adalah aku. Paham? Paham kan? Pahamnya ini yang penting. Sudah? Nah, baru kita masuk. Yang mana sifat Allah di diri? Kan begitu? Nah, saya katakan begini. Ada 7 sifat Allah Ta'ala itu di diri kita ini. Dan sifat itu nyata. Bukan imajinasi, bukan hayalan, apalagi mimpi. Tidak, tapi dia nyata.
Ya, saya ulangi, ada 7 sifat Allah di dalam diri. Dan malam ini itu yang kita bahas. Ya, sudah itu kita istirahat. Ya kan? Nah, kalau mau malam tahun baru kita ulangi lagi. Ya kan? Nah, sudah? Yang mana itu sifat Allah yang 7 di diri? Yang pertama namanya adalah kudrat. Arti kudrat itu kuasa. Di mana letaknya di diri kita ini kudrat itu? Di betis kita ini, di kaki. Itu tempatnya. Ya, kudrat. Makanya kalau kita sholat, ya, kalau yang dia rasa yang berdiri itu adalah kakinya atau keakuan kita yang berdiri, batal itu sholat. Batal. Maka kita berdiri sholat itu secara mata kasar kakilah memang berdiri. Tapi bisakah kaki berdiri tanpa kudrat? Kuasa. Coba lihat kaki mayat. Orang meninggal punya kaki, tapi dia nggak bisa berdiri karena tidak ada kudrat. Sudah, tengok. Bisakah tangan saya ini bergerak sendiri waktu takbir? Siapa yang menggerakkan ini? Secara mata kasar, ya saya lah. Tapi tauhidnya mana? Kudrat itulah yang mengangkat itu. Waktu kita ruku, ya kan, energi apa itu? Kemauan kita itu yang ruku. Karena kudrat itulah kita bisa ruku, sujud, berdiri, duduk. Karena ada sifat kudrat Allah di dalam diri. Paham? Ya, itu kudrat. Nah, saya tanya, kalau begitu yang berdiri itu siapa hakikatnya? Jangan dulu Allah, cepat kali. Kudrat. Ya, kudrat dulu. Karena ini nanti kalau langsung Allah bubar kita. Yang nggak paham dia mah ngeri kali kajinya. Yang kedua, sifat Allah di diri bernama iradat, kehendak. Letaknya di hati. Ya, iradat, kehendak. Coba, kehendak siapa kita berdiri dalam sholat itu? Kehendak kita? Bukan. Karena ada iradat Allah. Kehendak siapa mengangkat tangan ini? Kalau kehendak kita, kesadaran kita yang mengangkat kehendak kita, jangankan pahala dalam sholat yang dicari, malah dosa yang didapat. Karena keakuan. Nafsu. Iradat itu sifat Allah. Ingat ya, itu bukan kita punya. Ini yang dititipkan Allah. Kudrat, iradat, 2. Yang ketiga, sifat Allah di diri bernama alim. Letaknya di kepala ini. Alim. Pernah nggak jemaah dimuliakan Allah, kita duduk begini, ingat kita. Coba pandang, ingat itu sifat alim Allah. Coba ini sedap nih. Yang ingat itu, ingat. Kita kan kalau mengingat yang dalam pikiran kita kan isi ingatan. Iya kan? Coba sekarang usah isinya yang diingat, tapi yang dipandang itu ingatan itu. Itu aku itu kata Tuhan. Melalui sifat alim. Makanya itu dipesan ketika bayi, Pak Min, mau dilahirkan 9 bulan 10 hari, kata Tuhan itu, ingat kau ya aku. Ingat aku. Dan ketika Nabi Adam pun dulu diciptakan Allah itu juga. Adam, kalau kau nanti udah di dunia, ingat aku ya, ingat aku. Bahkan ayat Al-Quran banyak bilang,
Fazkuruni azkurkum. Siapa yang ingat kepadaku, aku ingat kepada dia. Sebenarnya ingat itu pun sifat dia di diri, tapi dalam bentuk alim. Ya, aku nggak mau ya, udah kuajarin ini. Spirit tauhid itu tidak terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nggak izin aku. Ya, tapi sifat ini kita bongkar, spirit kerja kita semakin meningkat, kepercayaan, keyakinan semakin tinggi. Kalau nggak begitu, apa perbedaan kita sama orang kafir? Ya, ini saya ingatkan, bukan Pak Fajar bisik-bisik sama aku sana tadi, nggak ada bawa misi. Ya kan, daripada curiga kan harus aku bilang aja langsung. Jangan ada misi, ini kan gitu kan. Nggak mau saya ada dusta di antara kita. Nah, udah. Berapa udah sifat Allah di diri? 3. Yang keempat, sifat Allah di diri kita ini bernama sifat hayat. Arti hayat itu apa? Hidup. Di mana letak sifat hayat di diri? Peganglah hidung tuh. Turun naiknya napas kita ini, itulah sifat hayat Allah. Dan ini panjang pembahasannya. Ya kalau dibahas. Di antaranya turun naiknya napas kita ini adalah berupa zikir zat namanya. Ketika dia naik gini, hu, begitu dia turun bunyinya Allah. Jadi hu Allah, itulah bunyi turun naiknya napas kita itu. Kalau orang tak tahu kajinya ini, tak diamalkannya, itu payah mati, itu ngorok di napas itu. Tapi kalau sudah tahu kaji begini dan kita sadari turun naiknya napas itu zikir, nanti kalau dia mau pulang aman. Kenapa? Karena dia sudah kenal gitu. Hayat, hidup. Ya. 4 ya. Yang kelima, sifat Allah di diri kita ini basar, mendengar. Kuping ini hanya alat. Sama. Ya, diletaknya di kuping. Arti sama itu mendengar. Kuping ini hanya alat. Yang mendengar itu sesungguhnya sama. Sifat Allah itulah yang mendengar. Dah, agak lihat sikit. Yang keenam, basar, melihat, sifat Allah. Yang keenam, di diri basar, yaitu letaknya di mata, melihat. Ya, kita kajinya jangan terus naik ya, pelan-pelan dulu. Karena kalau ini aja pun udah ada yang bingung. Loh, kok tahu Ustaz? Nampak kok dari mukanya. Yang mana orangnya? Ya ngapain ditunjuk? Masalah nanti. Iya kan? Yang ketujuh, sifat Allah di diri bernama kalam. Letaknya di mulut. Sudah. Pertanyaan. Sudah tahu kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Itulah sifat Allah di dalam diri. Tempatnya pun ya Tuhan, alhamdulillah malam ini kami sudah tahu. Sudah jumpa sama sifat Tuhan? Ya Pak Amin kan bolak-balik ngaji ya, cepat jawabnya. Sudah jumpa sama sifat Tuhan? Nah ini kan bukti kan? Ngantuk ngaji satu malam suntuk. Kan sudah ketemu kan dengan sifat Allah di diri? Sudah. Itu kan kalimatku, sudah ketemu dengan sifat Allah di diri, bisa tahu. Kalau aku bilang kalimatnya gini, udah jumpa sama Allah? Ini bilang apa? Apa jawabannya? Kalau tadi kan kalimatnya sudah ketemu dengan sifat Allah di diri, sudah. Kalau kurombak pertanyaannya seperti yang Bapak bilang tadi, Allah gitu kan, sudah ketemu dengan Allah? Tadi kan udah saya bahas bahwa sifat tidak berpisah dengan zat. Harus ngaji hakikat ini, harus berani,
Harus yakin, nggak bisa ragu-ragu. Nah, makanya nanti Pak Fajar nggak usah kalau ditengok ada kawan-kawan kita ini yang agak-agak malas dia misalnya begitu mengaji, nggak usah dipaksa. Itu pasti dieliminasi Allah itu memang. Tereliminasi dia. Iya. Karena mengaji ini, ngaji yang ini memang dipilih Allah. Jangan Bapak Ibu berpikiran yang tamatan Timur Tengah, kuliah dia sampai 15 tahun, 20 tahun, ya sampai unta di Arab tuh kenal sama dia, kan gitu. Tahu dia kaji nih? Belum tentu. Belum tentu. Ya, bisa-bisa orang di kampung-kampung, ya kan, yang penampilannya memang orang kampung, tapi ilmu itu ada. Karena ilmu ini ilmu hidup. Hidupkan ilmu ini, nanti kita akan sering ketemu kok. Nah, itu ya. Sudah tahu sifat Allah di diri? Sudah? Nah, sifat kita mana? Itu kan sifat Allah. Itu sifat Allah, bukan sifat kita. Kita kebalikan dari itulah sifat kita. Apa itu? Kalau Allah kuasa, kebalikannya apa? Lemah. Kalau Allah berkehendak, kita tak punya kehendak. Nah, itu dicatat itu. Ya. Kalau Allah mengetahui, sifat kita apa? Bodoh. Kalau Allah hidup, kita mati. Kalau Allah mendengar, kita peka. Kalau Allah melihat, kita buta. Kalau Allah berkata-kata, kita bisu. Nah, cuma kan begini dosa kita. Kenapa kita wajib belajar tauhid? Setahu kita sebelum mengaji ini, sifat 7 itu ya kita klaim sifat kita. Iya enggak? Iya enggak, Bu? Sebelum kita mengaji, kita bilang sifat 7 itu kita punya. Sudah. Itulah selamanya. Contohnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari, kita bilang kitalah yang sholat, ya kan? Kitalah yang haji. Kan keakuan semua. Apa bisa kita berbuat sesuatu, katakan sholat saja, tanpa sifat 7 ini, jasad ini? Bisa? Karena jasad tadi adalah la qadirun, wala muridun, wala alimun, wala hayyun, wala samiun, wala basirun, wala mutakallimun. Jasad ini lemah, tak berkehendak, bodoh, mati, peka, buta, ya, bisu. Iya kan? Itu jasad ini. Kalau begitu, yang aktif di diri kita ini, yang tak bisa kita ingkari, jasad atau sifat yang 7? Oke, ya, ini main cepat sedikit jawabannya. Kalau begitu, yang selamanya ini sholat kita atau dia? Hah? Ya bilang dia, janganlah rapat gigi pula, Pak. Kayak ragu-ragu. Yang sholat, yang selama ini kita sholat, yang kita berharap nanti mati dikawani sholat itu, ya si jasad ini yang sholat atau yang 7 itu yang aktif? Yang 7. Bisa ini kita kerja besok kalau satu sifat aja ditahan Allah, diambil Tuhan malam ini, sifat kudrat, kuasa. Jadi apa kita? Lemah. Tidak bisa kerja. Nah, kalau begitu, nyata nggak sifat Allah di diri? Nyata. Nyata siapa itu? Nyata Allah. Cuma ketika kita katakan nyata Allah, kan begitu, ini tidak perlu diekspos. Cukup kita yang tahu. Inilah maka dikatakan ini kaji hakikat. Sudah paham? Sudah, besok nggak usah cerita di luar sana. Haram kita bercerita tentang itu bagi orang yang nggak paham.
Kenapa bisa menjadi fitnah? Oh, ngeri kali orang satu malam ngaji langsung berjumpa sama Tuhan. Kan gitu penafsirannya, Pak. Nah, kalau begitu, yang sholat selamanya ini, kalau kita tidak mengatakan dialah yang sholat, si jasad ini dia yang mengatur, karena diri kita kan kebalikan tadi, kan paham kan? Ya, maksudnya begini, coba belajar melihat diri yang tak ada, lemah, tak berkehendak. Tengok itu dulu, ya kan? Kalau udah kita tengok sifat kehambaan namanya lemah, tak berkehendak, kan begitu. Lantas yang nyata ini nyata siapa? Kan begitu kan? Nyatanya dia. Nyata dia siapa? Kita main buka-bukaan aja lah ya. Tapi kalau gamang nanti bilang gamang, bilang gitu. Iya kan? Nyata siapa ini sekarang? Aku ambil contoh gini aja lah biar sedap. Hayat itu tadi kan sifat Allah, ya kan? Hidup artinya. Sekarang yang hidup di diri kita ini, kita atau Allah? Yang ragu-ragu, tak bisa. Kalau ini hayat kita bilang, itu merampok hak Tuhan. Makanya ibadah yang mengakui keakuan dirinya, itu jangankan mendapat pahala, dosa yang dia dapat. Makanya dikatakan Allah, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Kenapa dikatakan Allah celaka orang yang sholat? Orang yang mengaku dirinya yang sholat, itu yang celaka. Jadi kalau begitu, bagaimana mempraktekannya dalam sholat? Ini udah mulai kita praktekkan. Jangan lagi merasa rasa diri yang kita bawa sholat, tapi pandang rasa sifat itu. Contoh, sifat hayat, ya kan? Rasakan, ini kan hidup dia, ya kan? Kan bisa dirasakan kan? Nah, ini contoh aja. Maka hayat itulah, rasa itulah yang dihadapkan kita sholat itu. Sifat itulah yang kita perhatikan dari awal sholat sampai akhir sholat. Bisa dipahami itu? Kalau gitu masih menciptakan Tuhan yang nyata atau yang palsu kita? Aku bertanya aja lah langsung. Tuan-tuan sholat pernah begitu? Selamanya ini? Belum. Enggak, kita terbuka aja. Ya sah saja sih menjawab, enggak lah Ustaz, orang baru ini belajarnya kan enak sebenarnya. Mau diapain? Tapi bayangkan kalau berdasarkan teori kaji ini, sudah adakah sholat kita diterima Allah? Pakai rumus ini? Ada. Andaikan besok pagi kita mati, amal apa mau kita bawa? Tertipu kita ini. Nah, itu persoalannya. Makanya pahala Pak Fajar membuat ini tak seberapa yang dikasih Allah ini. Kalau paham ini dan mulai besok subuh kita sholat dan memandang itu, tidak ada pandangan kepada yang lain, maka dikatakan Nabi dalam sebuah hadis, apa kata Rasulullah SAW? Man tolaba wali, barang siapa mencari Tuhan bi ghairi nafsi, di luar dirinya, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia adalah orang yang sangat tersesat amat jauh. Jadi jangan cari Tuhan. Kalau cari Tuhan gila lah. Orang nyata dia sifatnya di diri kita, ngapain dicari-cari? Udah paham ini? Jadi kalau begitu sholat itu besok rasakan teorinya, rasakan sifat itu, pandang sifat itu. Nah, itulah diperhatikan sesuai dengan kita sedang ngapain. Kalau berdiri kita pula jangan pandang sifat kalam, sifat kudratlah dipandang. Kalau ada kehendak awak ngangkat tangan, sifat iradatlah dipandang.
penggunaannya. Jangan pula dia memandang sifat kudrat yang dipandangnya sifat kalam, nggak nyambung. Nah, oke. Nah, aku kasih pertanyaan. Tapi ini bukan membenturkan antara syariat dengan hakikat. Coba jawab. Pernahkah kita sholat sendiri? Pernahkah kita sholat sendiri? Menurut kaji nih. Nah, mana makmum? Mana imam? Ini Pak Amin ini kan karena dia kan siswa sana. Enak dia menjawab. Sifat itulah imam, jasad ini makmum. Makanya tak pernah kita sholat sendiri. Tapi dengan paham begini, jangan besok tak lagi ke masjid berjemaah, asik sendiri aja dia. Tapi kalau ada kita lihat orang dia sholat sendiri kok nggak ke masjid, jangan diprotes. Ada alasan itu. Mau alasannya? Kata Imam Ghazali, ya, manusia yang dikatakan manusia, kalau dia tahu sifat Allah di dalam dirinya, itulah dikatakan manusia. Kalau begitu, sebelum kita tahu tadi, kita ini apa? Bukan manusia. Kalau bahasa premannya kan binatang gitu kan. Alhamdulillah kita jadi manusia malam ini, karena kita sudah tahu sifat Allah di diri. Makanya Imam Ghazali itu pernah sholat berjamaah sampai di masjid dia pulang. Ditanya jemaah, kenapa Tuan Guru pulang dari orang bersih sholat, Tuan nggak jadi berjemaah? Oh iya, kata Imam Ghazali, kulihat sholat di masjid itu mulai dari imam sampai makmum binatang semua. Dilihatnya binatang. Kenapa? Karena yang sholat di situ semua keakuan, tak kenal dia siapa yang sholat di dalam dirinya. Nah, binatang itu. Loh, kenapa begitu? Itu dasarnya al-insanu sirri wa ana sirru. Manusia itu rahasiaku. Artinya apa? Yang dikatakan manusia itu yang tahu dia ada rahasia Allah, sifat Allah di dirinya. Nah, coba kita lihat. Kalau sifat kudrat tak ada, sifat iradat tak ada, sifat alim nggak ada, kan begitu? Yang 7 itu tak ada di diri kita. Kira-kira simpulnya kita apa namanya? Hah? Mayat, bangkai. Iya kan? Nggak ada sifat yang 7 itu, ya udah, tengoklah mayat tuh. Badannya, matanya ada, semua ada, lengkap, terkecuali orang mati jatuh dari pesawat. Iya kan? Yang dampak dengkulnya aja. Orang takziah hanya jarah nengok dengkul aja. Habis itu yang dapat, Pak, udah alhamdulillah itu. Iya kan? Kira-kira kalau orang tak punya sifat Allah itu hina atau mulia? Hina. Hina ya. Jadi kenapa kita begini nih jadi mulia? Kan mulia kita ini kan? Karena ada sifat itu di jasad ini. Kalau nggak ada itu, Pak, aduh, mayat lah. Nggak ada penghormatan sama ini mayat. Ditanam. Coba, kayak ini polisi digali lagi balik, dipreteli lagi balik. Coba kalau dia masa dia hidup dengan pangkat dia itu, ya kan? Jadi sadarilah bahwa sifat Allah itulah yang membuat kita mulia. Maka dengan malam hari ini kita memahami sifat Allah di diri itu, muliakan itu, pasti kita mulia. Ini kadang-kadang kalau dulu tahu ngambil kaji nih, Pak, ini pakai pulut kuning sama ayam mingkung. Tanya Pak Amin. Makanya lebih Pak Amin ini pakai lebih kuning dia. Nah, karena kalau pulut kuning itu begitu. Nggak sembarangan buka ini, jujur. Iya, kalau nggak besok kalau ada yang nekat,
Ya kan, habis Jumat bawa buku, wawancarai 3 orang yang sholat Jumat itu. Tuan, Bapak tahu siapa yang sholat di diri Bapak? Coba disensus dulu. Atau ada yang nekat bikin spanduk kecil, semeter kali semeter aja, ya kan? Dilarang sholat di masjid ini bagi orang yang tidak tahu hakikat dirinya. Atau bahasanya nggak usah itu terlalu tinggi, ya, dilarang sholat di masjid ini bagi orang yang tidak mengenal sifat Allah di dirinya gitu. Heboh itu. Padahal itu kan yang saya sampaikan kesannya main-main kan. Sesungguhnya kehendak masjid itu pun begitu. Ngapain pula binatang yang masuk kemari kata masjid itu? Iya kan? Tapi karena masjid nggak bisa ngomong. Kalau bisa dia ngomong, itulah ngomongkan masjid itu. Kau pikir ini kandang babi? Yang kau pikir ini kandang lembu? Ini tempat orang sholat. Nah, begitu. Ya mudah-mudahan nggak usah banyak-banyak dulu. Ya Pak Amin, kita janji mau sampai pagi. Aku takutku mengaji ini terus tamat, ya kan. Nah, baik, kita simpul saja Bapak Ibu. Karena tuntutan sesudah kita tahu itu wajib kita amalkan. Dan saya nyatakan malam hari ini, tidak usah ragu, saya di hadapan Allah mempertanggungjawabkan kaji ini. Ya, amalkan itu. Ya, cara ngamalkannya lagi, ya setelah ada catatan dibaca-baca, kalau ada ini tonton-tonton dipahami baik-baik, ya dianalisa baik-baik. Diri kita ketika kita sedang tidur, itulah kita. Kita tidur, itulah diri kita. Begitu kita bangun, jatah siapa itu yang bangun ini? Coba, yang tidur itulah kita, Pak Fajar. Udah bangun kita begini nih, yang beraktivitas ini dia. Ya, pahamilah itu. Maka saya tutup dengan ayat Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum bersama wajhullah. Aku beserta kamu dimanapun kamu berada. Ya kan? Ayat yang lain mengatakan, "Faiza sa'alaka ibadi fa inni qarib." Ya Muhammad, kata Allah, surah Al-Baqarah 185 itu ya. Ya Muhammad, kalau mereka bertanya tentang aku, kata Allah, katakanlah aku dekat. Katakanlah aku dekat. Sudah tahu barangnya? Kan kalau membaca ayat itu udah paham kan? Ya Muhammad, kalau mereka bertanya tentang aku, kata Allah, katakan aku dekat. Ya, kalau dekat kan gini ya, dekat namanya. Malah kalau sekarang ini kurasa kita bukan dekat lagi. Bisa kita ini bersatu sama dia. Iya kan? Karena orang dia di dalam. Nah, mudah-mudahan ya, karena ngaji ini banyak kali pun materinya, tolong saya ingatkan, kaji ini jangan dipikirkan. Ya, jangan dipikirkan. Minta tolong saya. Ya, tapi dirasakan, diamalkan. Nanti kalau dipikirkan panas kepala. Ya kan? Nah, tapi dirasakan, Pak. Kaji ini, oh begini. Jadi tak pernah, Pak, kita berpisah dengan Allah. Alhamdulillah, Pak, mati pun kita besok, ya kan, jasad ini ditanam, sifat Allah itu tetap ikut di situ. Maka Allah tidak menghinakan kita. Bisa-bisa digali kuburan itu, nggak ada jasad kita di situ. Insya Allah. Nah, kok bisa begitu? Ya nantilah, kalau dibuka malam ini kan susah. Ya cukup ya, Pak Amin ya. Kasihan juga aku, Pak.